Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisra Yandi. Teman-teman bisa manggil dengan Yandi, NIM 2211071021 dari kelas 1C, program studi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Nah, baik. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai Key PSK atau Quadrat Possessive Keying. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberitahu kepada teman-teman apa sih pengertian dari Key PSK ini. Nah, jadi Key PSK adalah singkatan dari Quadrat Possessive Keying yang merupakan sebuah teknik modulasi digital yang digunakan dalam komunikasi nirkabel. Nah, QPSK memungkinkan pengiriman data dengan lebih efisien dibandingkan dengan teknik modulasi analog tradisional. Lanjut, modulasi QPSK adalah teknik modulasi digital yang merupakan pengembangan dari modulasi PSK dengan memanfaatkan perubahan fasa dari sinyal pembawa. Modulasi QPSK dapat mengkodekan 2 bits per simbol yang ditunjukkan untuk meminimalkan bit error rates atau BER. QPSK memiliki 4 buah bentuk sinyal termodulasi. Pada QPSK, sinyal yang ditumpangkan pada sinyal pembawa mempunyai 4 kemungkinan dari setiap pasangan bitsnya. Nah, sinyal termodulasi QPSK didapatkan dari 4 macam sinyal input yang berbeda, yaitu ada 00, 01, dan 10. Nah, jadi setiap 2 bits biner memiliki satu simbol. Nah, untuk bits 10 mempunyai fase positif 135 derajat. Sedangkan untuk bits 11 mempunyai fase positif 45 derajat. Diagram konstelasi dari modulasi digital QPSK adalah seperti gambar berikut ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, inilah gambar dari keempat bits dari QPSK. Ada 10, 101, 11, dan 00. Seperti saya bilang tadi, setiap sudut bits memiliki nilai. Untuk 10 ada nilai positif 135 derajat. Untuk 01 terdapat sudut negatif 45 derajat. Sedangkan 11 sudut positif 45 derajat dan 00 negatif 135 derajat. Oke. Pada modulator terjadi proses pencampuran antara sinyal informasi dan sinyal pembawa, sehingga menjadi sinyal termodulasi, dan sinyal inilah yang ditransmisikan sebagai input pada demodulator. Proses yang terjadi pada demodulator adalah proses pengembalian kembali menjadi sinyal awal atau sinyal informasi. Hal ini dilakukan oleh demodulator dengan memisahkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Nah, sekarang selanjutnya adalah alur kerja dari modulator QPSK. Baik, dari bits splitter ini terdapat 2 input yaitu input I dan Q. Nah, kedua input ini lalu di blanch modulator, selanjutnya di bandpass filter. Nah, hasil dari bandpass filter ini ialah unir summer. Nah, bentuk keluarnya ialah BFF QPSK output. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih alur kerja dari modulator QPSK. Yang pertama, osilator membangkitkan sinyal pembawa dan sinyal data untuk sinyal data. Sinyal data ini akan dijadikan sinyal data oleh pembangkit sinyal acak. Yang B, sinyal data acak dibagi oleh 2 bit splitter atau pengkonversi serial ke paralel menjadi data I
bits atau bits urutan ganjil, dan key bits urutan genap. Yang selanjutnya, data I atau in phase memodulasi sinyal pembawa in phase atau sinyal sinus. Dan data key kuadrat memodulasi sinyal pembawa kuadrat atau sinyal kosinus. Nah, pada data I tadi terdapat sinyal sinus, sedangkan data key terdapat sinyal kosinus, sehingga menjadi sinyal BPSK-I dan BPSK-Key. Dan terakhir, kemudian BPSK-Key dan BPSK-I dijumlahkan oleh adder sehingga menjadi sinyal Key PSK. Nah, berikut bentuk bits input dari Key PSK serta bits kanal I dan bits kanal Key. Untuk bit inputnya, yang mana saya bilang tadi ada 4 bits input, yaitu 10, 01, 11, dan 00. Ini seperti yang saya bilang, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 1, 1, dan ini 1, 0. Nah, sedangkan di bits kanal I dan bits kanal Key, untuk bits kanal I terdapat 1 dan bits kanal Key 0. Nah, untuk di bawah yaitu berjumlah dengan bits kanal 0, dan jika dimulai dari atas bits kanal I. Oke. Selanjutnya, inilah bentuk dari bits input dengan sinyal pembawa dan sinyal Key PSK output. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ketiga sinyal ini. Yang pertama yaitu sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah, inilah bentuk dari sinyal carrier Key PSK. Yang kedua adalah bentuk dari sinyal yang telah termodulasi. Sedangkan yang ketiga ialah bentuk dari spektrum. Nah, bentuk dari frekuensi Key PSK ini frekuensi input, yaitu bervariasi atau frekuensinya banyak. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah, sedangkan spektrum frekuensi sinyal carrier dan yang ini adalah spektrum frekuensi sinyal yang telah termodulasi PSK. Nah, baik, inilah bentuk gambaran lebih jelas dari spektrum modulasi PSK. Nah, selanjutnya bandwidth. Bandwidth ini adalah persamaan dari QPSK. Ada omega AT sama dengan 2V FB per 4 kali T. Nah, sedangkan untuk bandwidth outputnya ini sama-sama kita lihat di layar monitor yang telah saya lingkari. Ada outputnya sama dengan sin 2V FB per 4 T atau sin 2V FCT. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat tersendiri. Yang saya lingkaran ini adalah cara atau persamaan dari bandwidth. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai input data channel I dan channel K. Nah, seperti yang saya bilang pada sebelumnya tadi, QPSK ini memiliki 4 bits, yaitu 11, 01, 10, 10, 11. Nah, untuk input data 1 terdapat di I. Nah, inilah bentuk dari gambar gelombangnya dari input I. Sedangkan ini dari bentuk input K. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan kepada teman-teman mengenai QPSK. Saya Wisrayandi.
pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.